kita masih bisa bersama-sama dalam acara mungkin ya sekitar masalah pelaksanaan CGP yang ada di SDK Petanjung yang akan disampaikan nanti oleh Bu Eni terkait dengan beberapa tugas-tugasnya yang telah dilaksanakan juga sebagian besar untuk di kelasnya. Untuk itu salawat beserta salam semoga melimpah curah ketujuan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita lakukan syafaatnya di hari kiamat Allah. Bapak, Ibu guru dan Endik yang saya hormati, ini adalah suatu langkah baik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk dunia pendidikan, khususnya masalah kurikulum merdeka. Nah, untuk itu di dalam kurikulum merdeka kita ada beberapa hal yang baru, termasuk ada sekolah penggerak dan ada guru penggerak. Untuk itu kita wajib bersyukur dan alhamdulillah edik kita ada salah satu dari tenaga pendidik kita yang ikut ke guru penggerak tersebut. Untuk itu Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih energi, kami harapkan untuk bisa mengikuti jejak Bu Eni yang telah melaksanakan kegiatan itu 2 bulan ya, 2 bulan dari bulan Juli sampai sekarang ya. Insya Allah mungkin tinggal sampai apa ya? Untuk itu mungkin Bu Eni sudah banyak sekali menerima yaitu yang terakhir di grup itu pengalaman dari pengajar yang mereka dampingi ya. Itu ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kemarin kita sudah bertemu dengan Bu Eni bersama guru pendampingnya. Sekarang ini Bu Eni sendirian akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif ya, budaya positif yang ada di sekolah. Ya, jadi mari kita ikuti hasil dari Bu Eni dan kita ikut juga walaupun tidak menjadi peserta guru penggerak, tapi kita ikuti apa-apa yang telah didapat dari Bu Eni selama mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut. Di sini banyak sekali hal-hal baru, ada tentang cara menyelesaikan masalah dengan anak, ada juga cara pembelajaran yang lebih baik, bahkan ada juga tentang guru-guru yang ramah terhadap anak. Mari bareng-bareng kita berubah untuk ke hal yang lebih baru sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau dulu kita masih ketemu dengan penggaris yang nemplok ning-das. Kalau sekarang kita tidak diperkenankan untuk hal-hal seperti itu. Bahkan untuk sekedar jewer saja kita sudah termasuk ke dalam bullying. Yaitu Bu Nur atau Bu Eni ini sudah mendapatkan banyak pengalaman dari kegiatan-kegiatannya. Ayo kita semua ikuti. Mudah-mudahan setelah itu kita semua akan lebih nyaman. Karena ketika kita ketemu dengan masalah dengan anak, kadang-kadang anak yang dilindungi, sementara kita tidak dapat perlindungan. Kalau dulu nyabet anak, jelentik anak, jewer anak itu sudah gak masalah, tapi sekarang
nyenggol kita sudah bermasalah. Itu kepada Bapak Ibu semuanya, ayo kita berubah ke yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman yang sekarang ini. Karena berdasarkan pengalaman, anak yang salah kita kasih sanksi saja, orang tuanya nggak terima. Tapi kalau gurunya yang salah, kita tidak ada yang mau peduli. Maka dari sekarang ayolah kita sama-sama menyesuaikan dengan alam yang sekarang. Kalau dulu mungkin alamnya masih dengan penuh kedisiplinan, kalau sekarang kita harus dengan lemah lembut. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Eni dalam budaya positif yang ada di sekolah. Itu saja ya Bapak Ibu. Saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Kepala SDN Karang Tanjung, Bapak dan SPD, yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Karang Tanjung, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrofil khalqi wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Bapak Ibu mau berkenan mengikuti kegiatan yang saya lakukan. Dua kalinya sholawat beserta salam selalu senantiasa kita limpahkan sabanya pada Nabi besar Muhammad. Ya, syafaat yang kita nantikan sabanya dia ketiga kalinya izinkan saya di sini akan memaparkan, menyebarkan pemahaman dalam menerapkan pengalaman budaya positif. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud mengajari atau menjadi guru bagi Bapak Ibu, karena bagi saya Bapak Ibu sudah luar biasa ilmunya dari saya. Saya di sini hanya berusaha memaparkan pengalaman saya yang saya tahu selama saya melaksanakan pendidikan guru budaya. Jadi saya akan memaparkan penerapan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya lakukan dan kita lakukan di sekolah. Konsep inti budaya positif, jadi budaya positif itu ada beberapa macam yang ada di sekolah. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai apa, ada motivasi perilaku manusia khususnya kepada murid kita, ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan apa saja yang anak-anak harus dapatkan, kemudian ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Nanti ini semua mohon maaf saya akan paparkan, insya Allah tidak lama waktunya. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran yang kita terapkan diharapkan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan perkembangan sesuai teori atau tujuannya kita nanti ke arah profil belajar Pancasila. Jadi kita diharapkan bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berdasarkan perkembangan anak, motivasi anak, perilaku anak, kebutuhan anak, dan mengarah ke profil belajar Pancasila. Nomor ini putus. Ya.
Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ya, bahwa semua penguatan konselor itu efektif dan bermanfaat. Ilusi guru untuk mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi gini. Jadi kita penekanannya seolah kalau kita, mohon maaf, kalau kita keras kepada anak itu akan membentuk karakter anak yang disiplin. Kalau kita mengontrol anak secara disiplin, secara mungkin emosional, kita bisa meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar di kelas. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa, bahwa kita itu berhak memaksa ke anak. Jadi itu sebenarnya mungkin salah diskons, itu beda teori ya yang akan saya terapkan. Kita sekarang sebagai guru mungkin kalau kita memaksa ke anak itu bagus. Kalau kita bahasa ininya kita mengontrol anak, galak sama anak itu nanti dapat mengubah karakter anak yang darinya malas menjadi tidak malas. Ini nanti akan saya jelaskan bahwa ini adalah miskonsepsi bahwa teori-teori itu tidak kurang tepat ya. Ya, jadi kita akan mengubah siklus respon dari ke teori kontrol. Ya, setiap orang itu realistisnya kebutuhannya sama atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya, kita kebutuhannya beda. Ada anak yang di rumah itu perhatiannya luar biasa, di sekolah karena sudah luar biasa dia jadi biasa. Ada anak di rumah kebutuhan dasarnya di rumah memang kurang, di sekolah kita harus benar-benar melengkapi kebutuhan kasih sayang tersebut atau perhatian tersebut. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tidak ya? Kita pandangannya beda. Bahwa anak ini ini begini, bahwa anak itu umumnya begini, harusnya begini. Jadi pandangan saya dengan Bu Heri, dengan Bu Eka ke anak tidak sama selalunya ya, pasti berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak ya, harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak itu nggak mau mengerjakan tugas pasti ada alasannya. Anak itu ngelawan sama guru pasti ada alasannya. Dia punya alasan tersendiri, punya tujuan tersendiri. Jadi perilaku yang buruk itu bukan kesalahan tapi merupakan dia punya tujuan. Kemudian orang tua bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak ya, hanya ada yang bisa, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Bu Endang nggak mungkin bisa mengontrol saya, yang bisa mengontrol saya hanya diri saya sendiri, itu pun sebaliknya. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak ya, saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu ataupun anak-anak kita. Kita sebagai guru sekarang harus lebih bijak. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita atau memaksa anak-anak kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau anak itu nggak percaya tugas terus kita paksa bahwa itu adalah bujukan yang gagal kalau kita lama-lama. Tapi kolaborasi dan konsensus ya menciptakan pikiran baru. Jadi kita harus memilih gimana nih anak ini kok bisa gagal, nggak mau mengerjakan tugas, gimana nih anak kok nggak nurut dengan kita. Jadi kita harus berinovasi dengan cara-cara yang baru. Model berpikir yang menang itu kalah, menang atau kalah. Yang menang berarti yang ranking, yang juara itu yang ranking. Di sini diterapkan tidak seperti itu, bahwa model berpikir menang itu menang semua, mau yang tidak bisa maupun yang bisa itu semuanya menang. Yang ngantuk, mohon Bapak Ibu berdiri. Saya mau SDG sebentar saja. Saya mau mengadopsi matematika pelajaran dari ibu saya Bu Ning ya. Punya pasangan, silakan cari pasangan. Siapa? Ini pasangan. Bisa dengan Pak Ira.
kayaknya bisa pacaran dengan budon atau dengan istrinya yang sama istrinya. Yang nggak jadi ini rekamannya. Oh, maaf sekali. Jadi kadang-kadang ketika sweet, nah kamu bisa saya contoh betul, saya cobakan dengan budon. Ya apa sih? Berarti 3 kali 1 3. Mana yang duluan menyebutkan berarti itu yang menang. Kalau saya gini berarti 4 kali 2 8. Ya bebas mau gini, mau yang penting jangan gini ya, jangan. Ya begini terus menang. Silakan duduk, yang kalah silakan duduk, nanti akan ditanya dengan yang lainnya. Ya 1 2 3. Masih coy. Terima kasih saya sedikit hanya sebentar. Ya begini terus menang. Paling hanya perkalian 3 kali 1 2 kali 1, tapi kadang kita lupa. Ya, fokus dan kurang pertanyaan. Terima kasih sekali. Ya, materi pertama adalah disiplin positif. Tadi sudah para kita sekarang disiplin positif, yaitu salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik dalam tanpa imbalan atau penghargaan. Jadi kadang kita menerapkan disiplin ke anak, kalau nanti tidak mengerjakan tugas, kalau nanti tidak izin, akan ada reward, akan ada apa ya istilahnya hukuman atau sanksi ya. Di sini bahwa diterapkan disiplin positif itu tidak ada rewardnya. Jadi mau anak yang rajin, mau anak yang gablek, tanpa imbalan atau penghargaan, karena akan ada efek kalau dia dikasih imbalan atau dikasih hukuman atau reward. Kalau anak tersebut nanti tidak ada reward, dia nggak akan disiplin. Kalau anak tersebut nanti tidak ada hukuman, nggak dihukum, males lah. Ini saya yang akan saya terapkan. Jadi tujuannya peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Ini menunjukkan motivasi intrinsik kesadaran dalam diri. Ya, jadi itu yang mau saya terapkan. Dan nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang sifatnya positif, ya, perilaku baik atau positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap orang. Banyak nilai kebajikan tuh, ya disiplin, ya jujur, ya saling menghormati, saling menyayangi. Jadi kita pasti setiap sekolah, setiap kelas punya nilai kebajikan, setiap sekolah punya peraturan, punya kesepakatan atau keyakinan sekolah. Kita juga sebagai guru pasti punya kesepakatan antara anak dan murid. Itu nilai-nilai kebajikan yang akan kita gali. Ya. Dan nilai-nilai kebajikan ini yang harus dicapai setiap anak Indonesia dan kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Anak yang mulia, anak yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang menjadi tujuan kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini adalah kebutuhan sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, kita punya kebutuhan. Ada kebutuhan pokok, primer, tersier. Nah,
Sekarang kita tambah, kita ganti kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja sih? Harus terpenuhi tidak harus? Apalagi untuk anak didik kita harus terpenuhi. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Jadi setiap anak di sekolah, di kelas punya masalah, pasti dia ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, ya. Mungkin kalau misalnya yang nakal, kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi, entah itu di rumah, dibawa ke sekolah, atau dia ada yang kurang menguasai, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, entah apa di rumah atau di sekolah. Itu perlu kita gali sebagai seorang pendidik. Ya, lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau internal itu dalam diri, sadaran diri. Anak itu sudah sadar belum mengerjakan tugas, punya kesadaran diri belum, anak itu terlambat terus. Ada faktor internalnya, ada motivasi eksternalnya. Kita sebagai guru hanya bisa menanamkan atau memberikan motivasi eksternal untuk mendapatkan motivasi internal bagi setiap anak, biar anak memiliki motivasi internal dalam diri dia, menghargai diri sendiri. Nanti lama-lama dia akan muncul motivasi internal. Kita sebagai guru hanya bisa bergerak untuk memotivasi dari eksternalnya saja. Contohnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu kan motivasi. Nanti saya kalau saya dapat 100, pasti saya dikasih permen. Itu adalah motivasi eksternal dari seorang guru kepada siswa. Ini ada video, bukan video. Nanti boleh maju. Mungkin Mbak Erin tahu kalau konsekuensi itu apa? Apa beda nggak teman dengan konsekuensi kalau akibat yang ditimbulkan dari hukuman tersebut? konsekuensi? Berarti konsekuensi dan hukuman sama atau beriringan? Hukuman itu dalam arti kegiatannya. Konsekuensi akibat dari hukuman itu dibuat apa? Oh gitu ya. Pengertiannya berarti beda atau sama? Beda. Beda. Ya, sekarang jadi semuanya hukum sebab akibat. oh gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, di sini ada lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman kita masuk ya. Nanti ada skornya, betul langsung saya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoretkan. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena lari keliling lapangan basket 2 kali. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan menambahkan itu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Ya, murid disuruh untuk tidak mengenakan, karena dia nggak pakai sepatu hitam, dia nggak pakai sepatu hitam, jadi dia dikasih entah hukuman atau konsekuensi bahwa dia nggak boleh pakai sepatu. Membersihkan tumpahan air di meja. Ini salah, ini masuk ke skornya, jadi waktunya 2 menit, skornya hanya 5, salah 7. Salahnya 2, karena harusnya penempatannya hukuman atau konsekuensi. Tadi yang lari berarti masuknya ke konsekuensi. Berarti hanya memilih saja masih keliru ya? Bapak-bapak, ini pernah ini Pak Toro, kurang kelihatan ya?
Dasarkan aja mbak, langsung di F5 aja. Ya, kalau hukuman itu tidak terencana Pak, tiba-tiba. Itu hukuman. Kalau misalnya itu tadi dia nggak ngerjain tugas, dia lari lapangan, jadi tidak terencana. Iya, itu hukuman. Terus murid tidak tahu hukumannya apa, dia nggak ngerjain tugas. Iya, spontanitas. Setelah itu misalnya nggak pakai sepatu, hukumannya entah itu suruh nyuci WC atau suruh nyuci piring. Jadi anak nggak tahu mau dikasih hukuman apa. Kemudian bersifat satu arah, jadi hanya kita yang memberi hukuman. Jadi anak itu nggak ada kesepakatan, mau nggak dia mau nggak mau harus diberikan hukuman. Iya, nggak tahu menawar Pak. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana Pak, biasanya. Ya kira ada kesepakatan nih, kamu nggak ngerjain tugas nih. Kamu nanti ini ya, jam pelajaran istirahat, kamu nggak boleh istirahat. Nah, dia tahu. Ya Bu, baik Bu. Nah, biasanya begitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman tapi mau ngerjain tugas, dia masih tidak nyaman pada murid tersebut. Terus sikap guru selalu memonitor. Kita sebagai guru monitor nih, anak ini ngerjain nggak nih, anak ini terlambat lagi nggak nih, anak ini ngerjain tugas lagi tidak nih. Konsekuensi. Jadi apa yang dia lakukan tapi berdasarkan kesepakatan. Walaupun anak itu mau tidak mau, tapi dia tetap iya Bu, baik Bu. Tidak bersifat spontan. Ada perundingan dulu lah Pak kalau konsekuensi itu. Nah, sekarang restitusi. Kalau restitusi itu sebenarnya kita sudah sering menyelesaikan di dalam sekolah ya, waktu menyelesaikan permasalahan anak ketika ada anak mencuri, ketika ada anak tidak mengerjakan tugas, ketika ada anak misalnya yang terlambat atau tidak menaati peraturan, kita sudah melakukannya. Hanya di sini sebutannya adalah restitusi. Bagaimana kita berdialog kepada sama anak yang bermasalah tersebut dan mencarikan solusi dia sendiri yang akan memiliki kesadaran. Kalau restitusi itu bedanya. Jadi kedua belah pihak sepakat nih, kamu salahnya apa? Kemudian apa konsekuensinya, apa yang kamu langgar? Itu kalau restitusi. Jadi proses kolaboratif antara kita dengan murid untuk menyelesaikan masalah. Dan solusinya anak akan menciptakan sendiri. Harusnya apa nih kalau kamu biar tidak seperti itu lagi? Itu namanya restitusi. 5 posisi manajer. Di sini saya sudah punya video, saya nggak akan putar sendiri. Untuk memahami itu posisi. Siapa udang? Yang makan cumi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kuat banget sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar dapat. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Satu lagi. Naren. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Iya. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Bagus deh Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan coba lagi ya Kak ya. Ibu tidak Gimana? terus. Bisa jantung lagi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Salah cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada terang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi Yang paling kencang. Tolong hantar saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu mau yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau ngomong. Sorry dengan cara nyindir ini. Tetap yang kenceng Bu. Ganteng kok tulisanmu jelek ya. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dari si teman. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Naren! Selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang Saya lupa tahu alarm saya semalam. Selamat pagi Bu. Naren! Dari judul. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu. Saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ya. Tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya, menghukum, membuat merasa bersalah,
teman, kemudian ya pemantau, yang terakhir adalah kira-kira kita yang mana ya? Kira-kira kita mana ya yang berarti ya? Yang terakhir. Yang mana? Yang terakhir. Manajer. Kalau manajer itu hebat tuh Iya. Sebagai manajer, selain kita manajer ya kita teman lah, kita teman untuk mereka. Kalau kelas 1 mungkin kalau belum bisa dianggap teman ya sebagai anak lah ya. Jadi kita kepada anak kita gimana. Kemudian kita sebagai manajer tadi adalah yang terakhir adalah manajer. Jadi penyelesaian anak itu sudah berpikir sendiri apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya gimana. Dia sudah mencari solusi sendiri. Itu Katanya bro, manajer. Ya Bu, monggo. saya kan punya murid namanya Rizky. Itu udah 1, 2 kali, bahkan lebih dari 4 kali. Punya PR dan juga. Suruh ini enggak juga. Sudah saya pelan, udah saya kasih. Udah sampai hari ini temennya udah mau tugas sampai sekarang Bu Eka pernah merasakan. Ini caranya tuh seperti apa? Kasar udah, pelan udah. Gimana sih? Saya sampai kayak mau jagungan Rizky itu. Ya nggak? Salah di belakang kelas dan semangatnya asik aja gitu kan Rizky itu. Saya pernah kata tuh gini, pokoknya ini terakhir Rizky ya Nak ya. Kalau kamu gak kasih balik, besok kamu tak ada ke Medan. Gak mau Bu. Ya cuma gak mau nangis. Ini juga masih belum. Gimana tuh? Berarti saya tanya dulu, yang Ibu terapkan itu posisi Ibu sebagai apa? Ya, saya sebagai guru. Ya, maksudnya di dalam posisi sebagai apa? Ini tadi kan ada manajer, ada sebagai penghukum, ada sebagai membuat merasa bersalah. Satu pernah sebagai teman itu hukum pernah. Levelnya aku, gue nyapu pada gini. Ya gue pengen guru kayak, ya setiap sesi itu dilaksanakan tapi soalnya gimana ya? Sampai begitu, gue kan pernah merasakan itu. Saya, ya setiap anak beda ya Bu ya. Iya. Ya apalagi masih kelas 3. Ya. Ini mohon maaf saya tidak mengajari, saya juga, Iya. saya mungkin di kelas 6 lebih muda karena anaknya sudah dewasa. Jadi yang saya lakukan kepada seorang Pian dan Diki, kepada seorang Pian dan Diki ya seperti itu tadi. 1, saya ajak ke rumah dulu. Pulang sekolah saya bawa ke rumah. Saya suruh kerjain dulu. Besok lagi, alhamdulillah, aku nggak mau ke rumahnya Bu Guru, izin. Terus besok lagi saya antarkan ke rumah. Saya ke rumahnya. Saya ketemu orang tuanya. Saya bercerita bla bla bla. Ya alhamdulillah, saya nemu apa ya? Penyakitnya apa? Memang pembiasaan dari awalnya, kemudian di rumah kurang kontrol, kurang perhatian, jadi don't flower. Jadi kita sekarang di sekolah udah luar biasa, di rumah don't flower. Jadi alhamdulillah Ian sudah ada sedikit perubahan. Udah jauh berubah dari tanya nggak kerja itu kan. Jadi saya tanya kadang ke depan, saya ajak ngobrol. Kalau enggak saya di kantor, saya sering saya ajak ke kantor, bukannya ke kelas, saya ajak kantor, saya ngobrol. Jadi kenapa alasannya, terus beda-beda. Ya dia cerita ada alasannya gini. Kalau enggak kadang saya ajak rumah, kalau enggak malam saya suruh rumah. Enggak kerjain tugas, ya udah bawa rumah, nanti malam antarin buku dulu. Kalau kamu nggak bisa saya jelaskan. Ya mungkin butuh ekstra kita sendiri ya. Ekstra sendiri sebagai seorang guru yang gelem-gelemannya. Tapi saya itu penasaran benar-benar ada benar kok ini apa penyakitnya. Saya ke rumahnya udah, saya ajak ngobrol dulu udah ke rumahnya. Saya ajak ke rumah saya sudah, saya ajak ke kantor sudah. Ya alhamdulillah waktu saya sudah coba ya ada peningkatan. Mungkin kalau lebih paham
alhamdulillah untuk tugas dia sekarang sudah mengerjakan. Kalau kelas 3 mungkin Itu kan kelas tinggi ya, enak kok mama. Itu dengan cara apa? Itu kan kelas rendah ya. itu pernah manggil orang tuanya enggak? Udah. Udah. Dia orang banyak. Ini kan kalau budenya. Dia jawabnya, warungnya dong. Gua minat uang ke semua buat omongnya budenya. Sampai pasar sampai gua apa dong? Nah, gua dia pasar. Pokoknya dia kayak nggak merasa takut. PN nggak sampai asal. Kerjanya pakai asal. Dasar-dasar udah. Ya Allah video salah. Kan kita kerjanya di video. Video mana? Gimana? Ngajak ke rumah itu pernah. Belum pernah. Artinya coba kita sambil ngobrol sambil kita tahu tuh apa sih. Mungkin memang kebiasaan dari kecil ya Pak ya. Kita di rumah di sekolah terlalu keras, di rumah ya itu tadi jadwal. Jadi susah, tapi mungkin dengan cara Bunda, cara Bu Eni memahami anak itu, mungkin nanti anaknya akan sembuh. Karena mau tidak mau anak itu kan harus punya apa ya, simpati terhadap gurunya. Kalau anak itu sudah nggak simpati, ya dengan itu rasa simpati ketemu ya. Makanya coba nanti dengan dekati dari rumah, mungkin tidak kayak dulu. Ini nanti dia akan lebih dekat dengan tahu. Dan anak itu karena orang tuanya sendiri yang sudah nggak harmonis, sehingga membuat anak itu sudah kayak salah gitu. Makanya ya mungkin dengan cara-cara yang lah anak itu didekati sehingga nanti dia akan berubah. Yang tadinya nggak mau belajar, yang tadinya mau khusus, mungkin dengan adanya pendidikan lebih cinta dengan guru ini dia akan lebih meeting artis-artis ini sih. karena tadi disampaikan sama Bu di situ ada hukuman, ada Ya mbak artis sih mbak seperti ini. ternyata yang mereka jadi membuat anak itu semua adalah teman ya. Temannya tadi dari gambar itu ditampilkan pertama dimarah kendor akhirnya dia diberikan yang terakhir bersahabat. Yang tadi ya mungkin aku sendiri punya anak juga tidak ada yang berbeda. Kalau saya semakin kaku Udah benil. masih jauh. Jauh hanya kalau kita pasrah dulu dengan guru Privat sampai. karena yang namanya waktu kita dengan anak yang lama paling Kamar mandi ini kan nek kuncinya rak itu. Kamar mandi. ya jadi Pak dibonceng aja Pak Toro. Makasih ya Pak. Pak Damini. Jadi saya makanya Pak Damini itu ngobrol sama Pak Damini bahwa kita perlu tugas yang kayak ya. Jadi masalah seperti ini kita perlu sharing saya, Bina, mungkin Putri atau Wis kerjane ning ngobrol-ngobrol syuting. yang untuk mengatasi anak-anak seperti itu. Apalagi Bu Mina itu kan orang dalam negeri, tahu orang tuanya, kenal semuanya, malah lebih gampang berkomunikasi. Jadi kita kapan yang punya ya, terus saya senang sharing begini. Ya kan Saya ke syuting, tahu ke syuting yang kok. beda, yang Warkop. ke anak itu belajarannya biar anak menarik. Jadi saya ingin belajar dari bapak itu. Ya, jadi bu Yanti pasti punya Yanti. trik-trik sendiri agar anak cepat paham. Hamka. Kelas 1. Hamka, Bu. Hamka. Terima kasih ya Bu Bina. Di sini ada pertanyaan posisi kontrol Kak. Kontrol apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira seperti apa? Ini penghukum atau sebagai teman? Penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman. Teman ya. Oh, teman. Ini harusnya diisi tapi dan teman. Isi. Kamu tidak pernah benar apanya? Penghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kalau Menyemangati loh, yang menyemangat ya apa bukan? bukan pemanggang, bukan. Apa aja pilihannya? Mau yang terakhir Stiker bintang penyemangat ya. Iya, menyemangati loh. Iya. Saya itu Supporter. sebagai Ya, ini sebagai stiker bintang. Pemantau apa mau yang teman? pemantau yang bawah.
Masuk. Karena yakin setiap ini bisa berubah. Kalau dengan keyakinan jadi mereka benar-benar Kalau peraturan, Peraturan itu seolah hal yang mengikat ya, menekan. mengikat. Ya, Gimana mulai. saya? Kan sudah percaya diri lah kita. Iya. ada pemaksaan. Kalau keyakinan itu berproses ya. Ya, berarti kalau kita buat itu keyakinan kelas, peraturan, bukan peraturan kelas ya, tapi keyakinan kelas. Benar. Ya di sini, jadi untuk mendukung motivasi intuisi kita perlu menggerakkan nilai-nilai keyakinan yang ada pada seseorang. Tentunya dari peraturan kelas, dari lingkungan yang positif sampai ke budaya positif. Jadi kita menuju budaya positif perlu menerapkan nilai-nilai atau lingkungan yang positif pula. Ya kan Ya, ini pembentukan keyakinan kelas pempengurangan. bersifat abstrak ya, abstrak itu Tak kelihatan. ya berupa pernyataan besar atau dibuat dalam pernyataan positif. Artinya kalau misalnya peraturannya tidak mengerjakan tugas keyakinannya, jangan tidak, jangan pakai negatif, jangan terlambat, ya pakai datang lebih awal, jangan mencontek, jangan pakai jangan, tapi pakai kata-kata Silakan. yang positif ya Pak, boleh. Silakan mencatatkan. Ya, jadi pakai kata-kata yang mudah. Kemudian sedikit aja kata-katanya nggak usah panjang, tidak perlu panjang. Sesuai dengan kondisi kelasnya bagaimana. Terus semua warga sekolah terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas yang saya sudah buat. Jadi semua anak-anak terlibat. Pertama-tama yang saya lakukan kita dari dulu ke peraturan dan keyakinan. Kalau ke peraturan selalu kembalikan untuk ke tempatnya, ini peraturan. Keyakinannya adalah bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati, ya, menghargai orang lain. Ya, sampai gunakan masker. Itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari. Keselamatan dan keamanan. Ini adalah bentuk keyakinan kelas. Kalau ini peraturan. Peraturan itu sifatnya kayaknya terlalu menekan dan memaksa. Anak jadi takut. Ya, ini proses pembentukan kelas yang saya lakukan, pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan, saya sudah melakukannya. Yang pertama saya nuliskan ke anak di depan, mereka menyebutkan apa kira-kira. Jadi keyakinan kelas yang saya buat awalnya dari hal-hal yang sering mereka langgar, seperti tidak mengerjakan tugas, tidak piket kelas, sering terlambat, buang sampah tidak pada
dari penilaian keyakinan. Jadi kalau kita selama ini punya anak bermasalah, kita menyelesaikan, kadang kita yang akan menyarankan selalu, oh itu tidak begitu, nanti gini ya. Tapi di sini bahwa anak akan berpikir apa yang dilanggar, terus perbaikinya gimana. Kira-kira penting nggak kerapinan kelas itu? Kira-kira menghargai dan menghormati teman itu penting tidak? Saya usah catat. Kan tadi Ibu lihat Vika marah-marah sama Fajar. Kenapa? Tadi Ibu bilang katanya punya maaf pas yang berbangun itu katanya dia mengenai yang guru Pak Fajar ya, kita marah. Mungkin kalau guru harus mereka, ibu juga yang sama yaitu marah-marah ya. Terus apa yang kamu lakuin ke Fajar? Kamu sama ini dari kamu ya? Nggak perlu video, nggak foto KTP, tapi orang foto. Terima kasih Bu yang telah menularkan ilmunya ke teman-teman semua. Mudah-mudahan setelah belajar dan direnungkan tadi kita semua bisa menjadi teman, bisa menjadi teman bagi anak kita. Karena bagaimanapun anak-anak kita sama halnya dengan kita. Ketika kita tersinggung, otomatis kita juga akan menjauh dan menjauh. Maka
Baiklah, sebaiknya kita tetap selalu lebih lunak, tapi tetap melihat situasi. Tadi kita ketemu anak 267 berarti dengan karakter yang beda-beda. Lalu itulah tanggung jawab kita selaku ibu dan bapaknya ketika di sekolah. Cuma kadang-kadang orang tua juga kurang mendukung ketika anak itu salah terus kita panggil orang tuanya, belum tentu dia dengan legowo menerima WNI. Salah satunya ketika kita mau menaikkan kelas. Sebelum kenaikan kelas, orang tua itu kadang-kadang mosok dulu. Begitu mau naik kelas, dengan anaknya nggak mau naik aja sudah kebakaran jengkol. Itu kita tetap harus menyikapi hal itu. Ya, bagaimanapun kita tetap sebagai yang yang ditugas untuk mengarahkan anak itu menjadi anak yang pintar, tapi dengan berbagai risiko. Mungkin ada anak yang bandel, kalau kita kasih nasihat orang tuanya nyonyo ya, saudara waktu kelas 1 aja sudah ada yang merasa diteror. Jadi mari kita tetap bisa menjaga dan bisa melaksanakan juga dengan baik sesuai dengan yang telah disampaikan sama Bu Eni. Karena alhamdulillah ya, itu memang perlu tekankan. Ternyata Bu Nur bisa menjinakkan orang tuanya juga. Ya, dijinakkan nanti siapapun yang aneh-aneh yang dijinakkan. Terima kasih Bu Eni, dan mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang kita tetap adakan hal-hal seperti ini, saling berbagi kesusahan, berbagi cara mengatasi anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.